Berbagai jenis keju punya lubang karena suatu alasan. Contohnya, keju Swiss dibuat dengan bakteri khusus yang menghasilkan karbon dioksida. Saat CO2 dipancarkan, ia akan berhembus seperti permen karet, meninggalkan kawah-kawah kecil yang juga dikenal sebagai mata keju. Keju kemudian didinginkan, tapi lubang-lubang itu tetap berada di tempatnya. Lebih dari 40 miliar Oreo dibuat setiap tahunnya. Ini adalah biskuit buatan pabrik yang paling populer di dunia. Desain geometris yang tertera pada biskuit ini punya logo Nabisco, simbol kualitas Eropa. Di sekeliling kata Oreo, William Turner menciptakan desain biskuit coklat yang kita kenal sekarang pada 1952. Kalau kamu menggunakan botol yang dapat digunakan kembali, kamu mungkin menyadari terkadang botol tersebut berbau. Bahkan, kalau kamu hanya menggunakannya untuk air biasa, tetap saja berbau. Tapi bukan airnya yang berbau, melainkan mikroorganisme di dalamnya. Kalau kamu minum air dari botol, partikel-partikel air liur dan keringatmu akan tertinggal di sana. Bakteri-bakteri itu mulai menumpuk di dalam botol, menyebabkan bau. Jadi, kalau kamu memilih botol yang dapat digunakan kembali, pastikan untuk mencucinya setiap hari untuk mencegah bakteri-bakteri tersebut menumpuk. Setelah dicuci, biarkan benar-benar kering sebelum digunakan kembali. Gak hanya celana jeans yang berwarna biru, seragam polisi juga. Polisi resmi pertama kali muncul pada abad ke-19 di London. Mereka diberi seragam biru untuk membedakannya dengan seragam merah putih yang telah dikenakan oleh pekerja militer. 2 dekade setelahnya, seragam polisi diadopsi di Amerika Serikat dan mereka mengikuti polanya. Seragam tersebut masih berwarna biru hingga saat ini karena terbukti merupakan warna yang bagus, nggak terlalu terlihat di malam hari, dan polisi bisa mengamati benda-benda dan orang-orang tanpa diketahui. Selain itu, noda nggak terlalu terlihat pada bahan yang gelap, dan semua orang tahu polisi mengenakan warna biru, dan mereka dikenali dengan warna itu. Jadi kenapa harus mengubahnya? Wortel bayi sangat kecil dan nggak seperti wortel biasa, wortel bayi basah, nggak seperti bayi manusia. Wortel bayi bukanlah jenis wortel yang istimewa. Wortel ini sebenarnya dibuat dari wortel biasa dengan memotong kulit dan lapisan luarnya lalu memolesnya agar terlihat cantik. Masalahnya adalah wortel bayi nggak bisa mempertahankan kelembapan. Wortel biasa menyimpan air di dalamnya karena ada lapisan-lapisan yang menguncinya. Setelah dipotong, wortel bayi cepat mengering. Jadi, wortel bayi biasanya dijual dalam kantong dengan air di dalamnya. Celana jeans punya paku keling logam dan itu sudah ada sejak awal. Jacob Davis, sang pencipta celana jeans, menambahkan paku keling tembaga pada bagian celana yang mudah robek, fleece, dan saku agar lebih kuat. Saat ini, paku keling lebih banyak digunakan sebagai hiasan karena merupakan ciri khas dan tradisional untuk celana jeans. Keistimewaan lain dari celana jeans adalah saku-saku kecil yang tampaknya nggak punya fungsi. Mungkin itu benar sekarang. Tapi dulu, ketika banyak koboi mengenakan celana jeans, saku tersebut dibuat khusus untuk menyimpan jam saku. Selain itu, saat itu, celana jeans hanya punya 4 saku. Saku kecil, yaitu saku jam tangan, 2 saku besar di depan, dan 1 saku di bagian belakang. Sandaran kepala mobil adalah tentang kenyamanan, dan sandaran kepala yang bisa dilepas adalah tentang keamanan. Kalau kamu menarik sandaran kepala, kamu akan melihat 2 batang logam yang kokoh. Kalau kamu terkunci atau terjebak di dalam mobil, kamu bisa menggunakan batang tersebut untuk memecahkan jendela dan keluar. Bintik-bintik merah kecil yang terkadang kamu lihat setelah memecahkan telur nggak perlu dikhawatirkan. Bintik-bintik darah kecil bisa disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah kecil pada ayam betina saat bertelur. Telur dengan bercak darah ini aman untuk dimakan, tapi bercak tersebut bisa dihilangkan kalau kamu mau. Itu nggak akan mempengaruhi rasa telur. Phew, syukurlah. Tersembunyi di dalam logo Gunung Toblerone ada gambar beruang yang berdiri dengan kaki belakangnya yang akan memakan yodeler di sana. Enggak kok. Ini karena beruang adalah bagian besar dari Bern, salah satu kota terbesar di Swiss, di mana sang pendiri menciptakan kudapan coklat berbentuk segitiga ini. Toblerone juga merupakan permainan kata dari nama keluarga sang pendiri, Tobler, dan kata Toran dalam bahasa Italia yang berarti madu dan almond nougat. Ruang di bawah cangkir mie berfungsi untuk melindungi mie selama pengangkutan. Teknik ini disebut suspensi tengah. Mie nggak hanya terlindungi lebih baik di dalam cup styrofoam, tapi juga membantu mie melunak secara lebih merata dan cepat. Meskipun kamu mungkin mengira lubang pada batang pulpen gak ada gunanya, ternyata ada loh. Ini disebut sistem ventilasi yang membantu tinta mengalir lebih lancar. Dengan cara ini, tekanan udara yang merata tercipta di dalam dan di luar pena, sehingga memungkinkan tinta mengalir ke ujung pena dengan mudah.
Bukanlah suatu kebetulan kalau botol kecap punya dua cerat. Kecap berbentuk cair dan akan mengalir keluar dari botol dengan cepat begitu kamu membaliknya. Sebagian besar pencinta makanan Asia pasti pernah menumpahkannya setidaknya sekali seumur hidup. Itu alasannya saat ini restoran-restoran lebih suka menyajikan kecap asin dalam botol khusus yang punya dua cerat. Desain ini memungkinkanmu untuk mengontrol kapan dan berapa banyak kecap yang akan keluar. Letakkan saja jarimu pada salah satu cerat selagi menuangkan kecap melalui cerat lainnya. Kalau kamu menekan jarimu dengan kuat ke cerat, kecap akan berhenti mengalir. Dan kalau kamu melepaskan jarimu, kecap akan mengalir lagi. Dan tolong, jangan lepaskan jarimu di restoran, itu akan membuat semua orang ketakutan. Kamu mungkin pernah memperhatikan kursi kereta api dan bus dilapisi kain dengan pola yang aneh. Apakah kamu tahu alasannya? Mereka menggunakan pola-pola ini untuk menutupi kuman dan noda di kursi. Ya ampun, semakin terang warnanya dan semakin banyak pola, semakin sulit bagi penumpang untuk melihat noda dan merasa jijik. Selain itu, polanya biasanya sangat jelek sehingga nggak ada yang mau melihatnya cukup lama untuk melihat noda. Jadi ya, pola tersebut ada untuk membuatmu memalingkan muka dan untuk membuatnya tidak terlalu terlihat kalau kamu melihatnya. Nggak ada bus yang punya kursi putih polos, aku jamin. Tap logam pada kaleng soda bisa diputar-putar. Kamu bisa menyelipkan sedotan sehingga kamu nggak perlu mengangkatnya ke mulut. Tap yang biasa diputar ini menggantikan tap cincin tarik yang dibuat pada awal tahun 60-an. Kamu ingat kan? Tap cincin tarik bisa sangat tajam dan dibuang di tempat yang bisa membahayakan orang lain. Sekarang kamu bisa langsung memasukkan sedotanmu ke dalamnya. Ini juga berarti kamu bisa menghasilkan beberapa gelembung dan membuat kekacauan seperti anak berusia 3 tahun. Kadang-kadang ketika membeli sebuah pakaian, kamu menerima kantong plastik dengan kancing tambahan dan secari kain. Meskipun kain ini jelas digunakan untuk menambal lubang, namun juga bisa digunakan untuk menguji efek berbagai pembersih pada permukaan tertentu. Juga berguna untuk menguji siklus pencucian sebelum menggunakannya untuk mencuci seluruh pakaian. Eskalator punya sikat hitam yang halus karena alasan yang sama dengan beberapa eskalator yang punya garis kuning pada anak tangganya untuk mencegah orang agar nggak terlalu dekat dengan tempat berbahaya. Orang nggak selalu memperhatikan dan terkadang pakaian bisa menjuntai mendekati titik di mana anak tangga bertemu dengan tepi atau skirt. Sikat adalah penghalang kecil untuk membantu mencegah hal ini terjadi. Sikat ini juga bisa menangkap sedikit bulu dan mencegah benda-benda kecil lainnya jatuh ke dalam celah. Wadah untuk dibawa pulang yang paling sering digunakan di restoran Tiongkok dirancang nggak hanya untuk membawa pulang makanan, tapi juga menyimpannya di lemari es. Wadah ini berfungsi ganda sebagai piring karena kamu bisa langsung makan dari sana dan nggak perlu khawatir dengan piring kotor. Hore! Wadah ini dipatenkan pada tahun 1894 untuk mengangkut tiram yang baru saja dikupas dan dikenal sebagai ember tiram. Kemudian diadaptasi untuk digunakan sebagai wadah anti bocor untuk makanan. Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa koin punya tonjolan kecil di sepanjang tepinya? Itu adalah peninggalan dari masa lalu ketika koin-koin itu bernilai lebih tinggi. Para pemalsu bisa dengan mudah mengikir pinggirannya untuk dijual sebagai koin emas atau perak untuk mendapatkan keuntungan. Pinggiran itu dibuat agar lebih mudah untuk mengetahui koin mana yang telah diubah. Hal ini udah nggak diperlukan saat ini, tapi koin-koin tersebut masih berbentuk seperti koin yang telah diubah. Semua biskuit dan beberapa kue kering punya lubang untuk memastikan produk akhir punya tekstur yang tepat. Lubang-lubang kecil ini memungkinkan uap keluar sehingga biskuit dan kue keringmu nggak akan pecah. Jika bukan karena lubang-lubang ini yang juga dikenal sebagai doker, uap akan menumpuk di dalam camilan dan hasil akhirnya mungkin lezat, tapi bentuknya akan menjadi agak aneh. Anjing suka berputar-putar sebelum tidur karena mereka mewarisi pola perilaku ini dari nenek moyangnya. Nggak ada tempat tidur anjing khusus saat itu, jadi kebanyakan anjing harus mendorong rumput yang tinggi untuk membuat semacam tempat tidur. Ditambah lagi, sebagai bonus, gerakan-gerakan itu membuat takut semua makhluk yang bersembunyi di tumbuh-tumbuhan. Donat berbentuk cincin karena alasan yang sama. Kalau nggak ada lubang di tengahnya, adonan donat akan selalu kurang matang. Ngomong-ngomong, donat sering dikaitkan dengan polisi karena pada tahun 1950-an, toko donat adalah salah satu dari sedikit tempat yang buka hingga larut malam. Toko-toko ini merupakan tempat yang sempurna bagi para polisi untuk makan dan bahkan mengurus beberapa dokumen selama shift malam. Celana jeans berwarna biru di bagian luar dan putih di bagian dalam karena cara menenun kainnya cerdas. Benang lungsin diwarnai, sedang benang pakan nggak punya warna, hanya putih. Dengan cara ini, produsen mengurangi jumlah pewarna yang dibutuhkan untuk setiap potong pakaian. Dan mereka masih sangat bersemangat membuat celana jeans.